Sekarang kita lihat nih proposisi yang ketiga. Tadi kita udah dapat proposisi yang pertama dan kedua adalah kontingensi. Sekarang yang nomor 3 nih, kita gambar lagi tabel kebenaran seperti biasa. Kemudian kita lihat apa saja perangkaian di dalamnya. Dimulai dari yang dalam kurung sampai ke luar kurung. Jadi ingat, kita ambil dari yang dalam sampai keluar, jangan dari luar dulu ya. Nah, berarti dari P jika hanya jika Q di sini. Kemudian ada misalnya nih P jika hanya jika Q, aku misalkan jadi H1 ya, atau hasil pertamanya. Jadi kalau misalnya yang ini yang ada atau di sini, aku misalkan jadi H1 atau negasi Q. Nah, terus ada lagi yang maka P. Nah, aku misalkan yang hasil dari H1 atau minus Q itu adalah H2. Baru yang terakhir adalah H2 maka P. Oke, tinggal kita buat aja. Dimulai dari H1 dulu nih. 1 jikanya jika 1 jadi 1. 1 jikanya jika 0 jadi 0. 0 jikanya jika 1 0. 0 jikanya jika 0 jadi 1. Ingat, kalau jikanya jika hanya bernilai 1 kalau keduanya sama. Kemudian untuk hasil yang kedua nih, kita fokus pada kolom hasil pertama dan kolom pada negasi Q. Tapi ini dinegasikan ya, jangan lupa. Jadi kalau misalnya ada 1 atau negasi 1 0 ya, berarti 1 atau 0 tetap 1. Kemudian 0 atau 1 tetap 1. 0 atau 0 baru 0. 1 atau 1 jadi 1. Kemudian hasil yang terakhir adalah hasil 2 maka P. Berarti kita hanya fokus pada kolom hasil kedua dan kolom P. Jadi kalau misalnya hasil keduanya 1 maka 1 jadi 1. 1 maka 1 jadi 1. 0 maka 0 jadi 1. 1 maka 0 jadi 0. Nah, ternyata ada salah satu nilai yang salah dan beberapa nilai benar. Berarti dia termasuk ke dalam kontingensi. Jadi dia nggak termasuk ke dalam tautologi ataupun kontradiksi gitu. Oke, untuk yang nomor 4 yang terakhir, kita gambarin P, Q, sama R karena ada 3 variabel ya di dalam proposisinya. Dimulai dari P dan Q. Kemudian P dan Q ini aku misalkan sebagai hasil yang pertama. Jadi kalau misalnya yang kedua itu adalah hasil pertama atau R. Lalu ada lagi nih hasil pertama atau R, terus ada atau lagi. Oke, berarti misalnya nih yang P dan R dulu deh aku buatnya. P dan R, terus negasi dari P dan R. Nah, misalkan negasi dari P dan R ini adalah hasil kedua. Nah, sekarang yang udah didapatkan tadi hasil dari negasi P dan R sama hasil dari P dan Q dengan P atau R ya. Berarti sisanya adalah perangkai atau. Nah, berarti aku misalkan dari hasil pertama atau R itu diataukan ini aku misalkan adalah hasil ketiga ya. Jadi kembali lagi, berarti hasil ketiga atau hasil kedua. Oke, langsung aja kita buat satu-satu. Oke, ini udah dapatkan semua kemungkinannya. Baru kita lanjut masukin nilainya dari P dan Q dulu. Berarti 1 dan 1 1. Ini 1, ini 0. 1 dan 0 jadi 0. 1 dan 0 0. 0 dan 0 0. 0 dan 1 0. 0 dan 0 0. Sekarang kita lihat lagi pada hasil pertama dengan R. Berarti hasil pertama atau R 1 atau 1 1, 1 atau 0 0. Maksudnya 1 ya. 0 atau 1 1, 0 atau 1 1, 0 atau 0 baru 0, 0 atau 1 1, 0 atau 0 0, 0 atau 0 0. Sekarang kita lihat pada P dan R. Berarti hanya fokus pada kolom P dan kolom R. Jadi 1 dan 1 1, 1 dan 0 0. Kemudian 0 dan 1 jadi 0, 1 dan 1 jadi 1, 1 dan 0 jadi 0, 0 dan 1 jadi 0, 0 dan 0 jadi 0, dan 0 dan 0, 0 dan 0 jadi 0. Oke, yang terakhir kita negasikan nilai kebenarannya dari 1 jadi 0, 0 jadi 1. Jadi 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1.
Sekarang kita hanya fokus pada hasil ketiga dan hasil kedua, di mana kita akan menyandingkan keduanya atau pakai perangkai atau. Jadi dimulai dari hasil ketiga 1 atau 0, tetap 1 atau 1 atau 1 ini 1, kemudian 0 atau 1 atau 1 0 atau 1 0 atau 1. Ternyata hasilnya adalah tautologi. Jadi nomor 4 itu tidak termasuk ke dalam kontingensi. Maka nomor 4 itu salah. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 benar. Oke, nomor 7 kita disuruh untuk mencari mana kalimat yang bukan merupakan proposisi. Nah, teman-teman ingat lagi, proposisi itu apa sih? Kita harus benar-benar tahu definisinya itu apa. Proposisi adalah kalimat yang bisa menyatakan benar atau salah. Jadi tidak ada jawaban selain dari benar atau salah itu ya. Oke, kita lihat pada soal yang pertama. Ibu kota Bosnia dan Herzegovina adalah Sarajevo. Ini bisa benar, bisa salah, ya kan? Maka ia termasuk ke dalam proposisi. Oke, untuk nomor 2, Buteduh merupakan dosen responsi struktur aljabar. Nah, ini juga merupakan sebuah kalimat pernyataan yang bisa kita jawab benar atau jawab salah. Jadi ini merupakan proposisi. Kemudian yang ketiga, ada fungsi yang kontinu tetapi tidak terturunkan. Ini juga bisa benar atau salah. Nah, ini termasuk di dalam proposisi nih. Nah, yang terakhir nih. Enggak deh, masih ada nomor 5-nya ya. Di sini ke crop, maaf ya. Nomor 5-nya itu jangan ganggu kucing itu. Oke. Nomor 4, materi MBL minggu kemarin itu sangat mudah. Nah, ini juga merupakan pernyataan yang apakah dia bisa benar atau salah itu belum tentu. Karena nomor 4 ini menyatakan sebuah opini di mana seseorang itu bilang materi MBL itu mudah. Kita nggak bisa nyatain dia jawabannya benar pun atau salah, karena itu pendapat dia, jadi dia bukan merupakan proposisi. Nomor 5 apalagi, ini juga merupakan kalimat yang gak bisa dijawab benar atau salah. Masa kayak, jangan ganggu kucing itu, salah gitu. Kayak gak nyambung kan, karena ini juga merupakan kalimat perintah, maka dia gak termasuk proposisi. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3 yang merupakan kalimat proposisi. Oh ya, sorry, yang ditanya adalah yang bukan ya. Berarti yang jawabannya adalah 4, 5. Oke, jawabannya adalah yang B. Jelek banget ya. Oke, nomor 8 kita disuruh mencari untuk berapakah alfa, beta, gamma, dan E-nya. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu operasi dari bintang ini itu apa sih nilai kebenarannya. Nah, kalau misalnya P-nya 1, Q-nya 1 atau 1 bintang 1 itu hasilnya 0. Kemudian kalau misalnya P-nya 1 bintang, Q-nya 0 itu hasilnya 1. Kemudian kalau misalnya P-nya 0 bintang 1 itu hasilnya 1. Kalau misalnya 0 bintang 0 itu hasilnya 0. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya P dan negasi Q atau 1, 1, 0, 0, berarti kan di sini arusnya yang Q-nya adalah 1, 0, 1, 0 ya. Nah, berarti kalau dinegasikan jadi 0, 1, 0, 1. Sekarang kita lihat hanya pada kolom P dan kolom minus Q di sini. Sekarang, kalau misalnya 1 bintang 0, kita lihat pada yang baris kedua. 1 bintang 0 itu hasilnya 1. Kemudian untuk 1 bintang 1 itu hasilnya 0. Kita lihat pada baris pertama. Sekarang kalau 0 atau 0, kita lihat pada baris keempat. Yang hasilnya 0. Sekarang kita lihat pada baris untuk 0 bintang 1
untuk ketiga, yaitu 1. Jadi jawabannya untuk alfa adalah 1, beta adalah 0, gamma adalah 0, dan E-nya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1, 0, 0, 1. Oke, untuk soal nomor 9 kita disuruh untuk mencari tahu mana kalimat yang benar ya. Kalimat pengkuantifikasi yang benar. Oke, untuk yang nomor pertama ini udah pasti benar karena ini merupakan sebuah pernyataan. Kalau misalnya ada sebuah kalimat pengkuantifikasi umum itu adalah sebuah, kalau misal dirangkain itu dia bakal jadi kayak gini. Jadi proposisi pertama dan proposisi kedua dan proposisi selanjutnya itu untuk kalimat pengkuantifikasi umum. Kemudian untuk yang proposisi kedua, sini ada kata pengkuantifikasi khusus ya. Kalau pengkuantifikasi khusus yaitu kata beberapa dan lain sebagainya, kalau dijabarin itu dia pakai perangkai atau. Jadi bisa dijabarin kayak ki atau ki1 atau ki2 atau sampai ki selanjutnya. Nah, untuk yang nomor ketiga nih, dia mencari negasi dari pengkuantifikasi khusus dari sebuah proposisi Qx, dan ini tidak setara karena harusnya negasi dari E bukanlah merupakan negasi dari A. Itu tidak sama, jadi ini salah. Harusnya itu negasi dari E untuk X berlaku S, proposisi Qx nya itu hanya jika semua X berlaku S adalah bukan proposisi Qx gitu ya. Ini harusnya benar, jadi nomor 3 salah. Untuk nomor 4 itu jawabannya benar dikarenakan negasi dari semua itu adalah si E itu sendiri. Kemudian negasi dari P maka Qx, atau kita bisa singkatin aja jadi negasi P maka Q. Kemudian kita ingat lagi pada dalil kesetaraan ya. Kalau misalnya P maka Q itu bisa diubah jadi negasi P atau Q. Terus kita pakai dalil De Morgan, kita masukkan negatifnya setara dengan P atau negasi Q. Jadi maksudnya P dan negasi Q ya. Jadi untuk yang benar, kalimat pengkuantifikasi yang benar adalah 1, 2, dan 4. Oke, untuk nomor 10 kita disuruh mencari tahu ekspresi simbolik proposisi yang setara untuk kalimat semua mahasiswa KKB ya, maaf ya. Semua mahasiswa Departemen Matematika menyukai MBL. Merupakan ASDOS atau asisten dosen ya. Oke. Untuk mencari tahunya, kita bisa langsung aja kayak identifikasi nih, apa saja sih kalimat-kalimat yang ada terdapat pada proposisi berikut. Dimulai dari kata semua nih, bisa dibuat jadi terbalik ya. Kemudian untuk semua mahasiswa Departemen Matematika, berarti kalau misalnya mahasiswa Departemen Matematika itu adalah PX ya. Kemudian yang menyukai mata kuliah MBL itu bisa disebut dengan QX. Dan yang terakhir merupakan asisten dosen. Nah, yang ini termasuk ke dalam RX. Sekarang kalau misalnya kita gambarin, itu kan harusnya jadi untuk semua X berlaku S. Terus kita lihat lagi nih, kita identifikasi kalimatnya pada mahasiswa Departemen Matematika yang menyukai MBL. Nomor di situ ya. Yang artinya kalimat awalnya adalah si PX itu sendiri.
Kemudian kalau misalnya dia menyukai MBL itu maka QX dan dia merupakan asdos dan RX. Kenapa bisa kayak gini? Karena kalimat yang sebelumnya tadi itu setara dengan kalau misalnya jika si anak ini adalah anak departemen matematika, maka ia udah pasti menyukai MBL dan dia juga merupakan asdos. Oke, kenapa dia pasti? Karena kita lihat di sini ada kata semua, yang artinya setiap siapapun anak departemen matematika, dia pasti menyukai MBL dan dia udah pasti juga merupakan asdos. Makanya dia setara dengan kalimat jika ia mahasiswa departemen matematika, maka ia menyukai MBL dan ia merupakan asdos. Jadi kata kunci di sini adalah kalian harus mengidentifikasi setiap kalimat yang ada pada soal tersebut, baru kita setarain ke dalam bentuk proposisi yang lain. Maka jawaban untuk soal nomor 10 itu adalah nomor yang A ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 11. Di sini kita disuruh mencari predikat kuantifikasi mana yang bernilai 1 dari beberapa pernyataan yang udah diberikan. Nah, kita harus cari tahu dulu tuh maksud dari beberapa predikat kuantifikasi itu apa aja. Lalu kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita cari nilai kebenarannya, apakah dia benar atau dia salah. Kalau misalnya dia benar berarti dia 1, bernilai 1. Kalau dia salah berarti dia bernilai 0. Oke. Dari yang kuantifikasi predikat kuantifikasi yang pertama, sini ada untuk semua X yang merupakan himpunan X itu yang bagian sini ya. Ini X, ini X, dan ini adalah Y. Nah, yang artinya untuk seluruh orang di sini dari Gibran, Denis, Adrian, Cynthia, dan Vera. Kemudian untuk setiap mata kuliah MBL, kalkulus, SA, dan PTL itu dia berlaku PXY, yang artinya bernilai 1 semua. Nah, kita lihat kira-kira apakah semua X dan semua Y untuk PXY itu bernilai 1. Kalau misalnya dia ada salah satu saja yang bernilai 0 pada tabel PXY ini, maka dia sudah pasti salah. Dan kita lihat di sendiri di sini ada yang 0 kan, maka dia salah. Oke, untuk yang predikat yang kedua itu artinya untuk setiap X seperti Gibran, Denis, Adrian, Cynthia, dan Vera. Kemudian ada beberapa mata kuliah MBL, kalkulus, SA, PTL dan PXY, yang artinya proposisinya itu apakah dia bernilai 1 gitu. Dan kita lihat lagi ya, di sini ada kata beberapa, yang artinya dia nggak harus menyuruh kita kalau misalnya semua tabel itu harus bernilai 1. Dan yang benar ya, kalau misalnya di Y itu ada yang 0 kan, ya berarti ada beberapa 1, ada beberapa 0. Maka ini kita dapat membenarkan. Oke, untuk nomor 3, yang artinya setidaknya ada tepat 1 seseorang yang menyukai semua mata kuliah MBL, kalkulus, SA, PTL. Siapa tuh? Oh, ternyata si Adrian. Berarti benar ya. Gitu. Untuk yang predikat keempat, beberapa orang atau beberapa X ya, si orang ini X ya, kemudian yang Y itu mata kuliah. Berarti kayak beberapa orang itu ada yang menyukai beberapa mata kuliah. Apakah benar guys? Benar ya. Ya kayak misalnya si Denis nih sukanya kalkulus doang, si Gibran suka MBL, SA, PTL. Nah kayak gitu ya contohnya. Oke, lanjut ke nomor yang terakhir. Itu berarti ada beberapa orang yang menyukai setidaknya 1 mata kuliah. Nah ini juga benar ya, karena ya setidaknya ada 1 mata kuliah, ya semuanya juga menyukai ya. Kayak Denis suka 1 kalkulus, kalau Gibran
setidaknya dia suka satu kan. Nah, ada MBL tuh, ada SA, ada PTL, dan begitu juga sama yang lain. Maka di sini jawaban yang benar adalah 2, 3, 4, dan 5 untuk predikat yang bernilai 1 gitu. Oke, kita lanjut untuk nomor 12. Di sini kita disuruh untuk mencari tahu apa nilai kebenaran dari masing-masing proposisi yang udah diberikan. Nah, oke, kita lanjut aja. Untuk melihat dari yang pertama dulu ini ya. Misalkan X-nya adalah -3, -1, 1, dan 3. Kemudian Y adalah 1, 2, dan 3. Dan Z-nya itu adalah 0, 2, 4, sama 6. Nah, proposisi yang pertama dulu nih. Proposisi pertama itu menyatakan untuk semua X yang terdapat dalam himpunan X dan untuk semua Y yang terdapat dalam himpunan Y, kemudian untuk semua Z yang terdapat pada himpunan Z itu berlaku PXYZ di mana X kuadrat tidak sama dengan Y kali Z. Oke, kita lihat pada himpunan X itu dia semuanya bilangan ganjil ya. Kita ingat lagi kalau misalnya bilangan ganjil, kalau dikalikan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya tetap ganjil. Kecuali kalau misalnya dia dikalikan bilangan genap, maka hasilnya baru genap. Jadi kalau misalnya X kuadrat itu udah pasti hasilnya adalah ganjil. Sekarang kita lihat nih, di sini dia bilang kan untuk semua X ya. Jadi pasti hasilnya harus bilangan ganjil nih. Kemudian untuk semua Y dan untuk semua Z. Nah, dari Y sama Z, Y itu ada beberapa bilangan yang genap sama bilangan yang ganjil nih. Kemudian untuk yang Z itu adalah genap semua. Nah, kalau misalnya kita kalikan semuanya, kayak kita nggak perlu ngaliin satu-satu. Cukup kayak gini aja. Kalau misalnya genap, untuk Y genap dan dikalikan sama Z, di mana Z itu genap juga, pasti hasilnya adalah genap. Begitu juga kalau misalnya genap, untuk Z-nya dikalikan sama ganjil dari si Y, itu tetap genap. Yang artinya mau kaliin berapapun itu Y-nya dengan Z-nya, semua Y dan Z itu hasilnya akan selalu genap. Yang artinya dia gak bakal sama dengan si X kuadrat yang hasilnya kok malah ganjil ya. Yang hasilnya adalah ganjil. Jadi untuk nomor 1 itu hasilnya 1 karena benar ya. Tuh. Sekarang kita lanjut untuk nomor 2. Kita lihat di sini, dia bilang ada beberapa X, kemudian ada beberapa Y dan ada beberapa Z. Di mana X itu sama dengan Y kuadrat dikali Z. X itu kan dia merupakan bilangan ganjil ya. Oh, di sini bukan konteksnya ganjil atau bukan ya. Sorry. Mungkin kita bisa ngambil salah satunya aja. Kalau misalnya untuk X sama dengan -3 deh. -3 itu kan sama aja kayak minus dari untuk yang Y. Y misalnya itu adalah 1 kuadrat terus dikalikan sama si Z. Maaf ya. Tadi untuk nomor 2 kan dia bilang beberapa X, beberapa Y dan beberapa Z ya. Itu hasilnya X sama dengan Y kuadrat dikali Z. Nah, berarti kita bisa mengambil salah satu dari X atau salah satu dari Y dan Z yang akan memenuhi persamaan berikut. Jadi nanti dia hasilnya 1. Untuk nomor 3, di sini dia bilang untuk semua X dan untuk semua Y dan beberapa Z, di mana X plus Y itu kurang dari Z. Nah, untuk X plus Y berarti kita bisa mengambil semua dari X plus Y, apakah dia akan kurang dari beberapa dari Z ini. Untuk mengetahui nilai kebenarannya, kita bisa mengambil
nilai maksimal dari X dan nilai maksimal dari Y. Misalnya nih dari X, karena kalau misalnya kita pakai nilai yang paling minimum kan ya udah pasti lebih kecil ya. Sekarang kita cari kalau misalnya nilai yang paling maksimum, berarti 3 sama 3 nih. 3 ditambah 3 itu kan 6 ya. Terus ada salah satu Z baik dari 0, itu nggak bisa kan, dia bukan kurang dari. Terus kalau misalnya 6 kurang 2 juga nggak bisa, 6 kurang 4 juga nggak bisa, 6 kurang 6 juga nggak bisa. Walaupun ini sama-sama 6 yang nggak bisa ya, karena ada kata sama dengannya, nggak bisa ya. Maka nomor 3 itu dia 0. Untuk nomor 4 kita mengambil beberapa bilangan X, beberapa bilangan Y, dan untuk semua bilangan Z, di mana X kuadrat Y itu lebih besar sama dengan 2Z ditambah 6. Nah, berarti kita hanya fokus pada yang kata kuantifikasi umum, yaitu 2Z tambah 6. Kita masukin misalnya nih Z-nya 0, jadi 2 kali 0 plus 6 atau sama dengan 6. Nah, kira-kira ada nggak X kuadrat kali Y yang hasilnya 6? Berarti misalnya nih 1 kuadrat, berarti kalau misalnya X kuadrat kali Y, X kuadrat itu kan nggak ada ya yang hasilnya 6. Dia mentok-mentok itu sampai yang paling mendekati 6 ya, 9 atau 4. Jadi X kuadrat kali Y, yang besar sama dengan. Oke, kalau misalnya lebih besar sama dengan, karena di sini kita ambil yang paling maksimum ya. 3 kuadrat 9 sama 3, 9 kuadrat 9 kali 3 ya, jadi 9 kali 3 itu hasilnya 27. 27 lebih besar sama dengan 6 tuh. Oke, tadi kan kita ngambil Z yang paling kecil nih, kita coba ambil Z yang paling gede. Apakah si X kuadrat Y masih lebih besar? 2 kali 6 ditambah 6, jadi 2 kali 6 kan 12, tambah 6 jadi 18 kan. Nah, terus nilai terbesar dari X kuadrat Y tadi adalah 3 kuadrat dikali 3 atau sama dengan 27. Ternyata dia tetap lebih besar sama dengan si 2Z plus 6, bahkan untuk Z yang paling maksimum tersebut. Jadi untuk nomor 4 dia bernilai 1. Oh iya, mohon maaf, ada revisi lagi. Tadi kan kesimpulannya tuh ya, harusnya ini adalah salah karena dia bilang kan beberapa ya. Sedangkan bahkan untuk X sama Y maksimum aja itu tetap lebih besar. Enggak deng. Oke, tadi ralat untuk soal nomor 4, dia kan X kuadrat kali Y lebih besar sama dengan 2Z plus 6 ya. Yang artinya untuk beberapa X atau beberapa Y itu harus berlaku untuk setiap Z 2Z plus 6 ini. Jadi ketika 2Z-nya dimasukkan 0, tadi kan hasilnya 6 ya. Terus untuk ketika Z-nya dimasukin 6, tadi hasilnya adalah 18. Sekarang kalau misalnya kita ambil beberapa X, beberapa Y, ada yang bisa lebih besar dari 6, tapi nggak bisa lebih besar dari 18. Nah, maka dia nilainya harusnya 0. Sama kayak nomor 3 tadi, kita itu semacam mencari kontradiksinya. Yang awalnya X kuadrat kali Y lebih besar sama dengan 2Z plus 6. Kita cari X kuadrat kali Y, nilai yang paling kecilnya, terus 2Z plus 6 nilai yang paling gedenya. Jadi jawaban untuk nomor 12 ini adalah 1, 0, dan 0. Jawabannya adalah Excel. Oke, untuk nomor 13, di sini ada beberapa proposisi dan kita harus mengidentifikasi jenis aturan inferensia yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari proposisi tersebut. Oke, kita lihat untuk soal nomor pertama. Itu proposisi yang pertama adalah jika hari ini hari Kamis atau P, maka pastilah hari ini kuis MBL Q. Kemudian yang proposisi kedua, hari ini hari Kamis P, terus kesimpulannya adalah Q. Nah, ini kita bisa memakai yang namanya
modus ponen. Jadi ketika ada salah satu proposisi jika maka, kemudian proposisi keduanya adalah si yang perjanjinya tersebut, maka kesimpulannya adalah konsekuensinya alias siki. Untuk yang proposisi kedua, itu proposisi pertamanya, jika mahasiswa mencontek, maka mahasiswa menyelipkan catatannya di balik kertas ujian. Kemudian proposisi keduanya, mahasiswa tidak menyelipkan catatannya di balik kertas ujian. Maka kesimpulannya mahasiswa tidak mencontek. Nah, kalau yang ini namanya hampir mirip, dinamakan modus tollens. Jadi, kalau misalnya ada suatu P makaki, kemudian proposisi keduanya ternyata bukan konsekuensinya, ya artinya si P ini tidak dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya si Q-nya nggak ada, maka P-nya nggak ada gitu. Untuk yang proposisi ketiga, proposisi pertamanya, jika Agus mendapatkan nilai mutu A pada mata kuliah analisis kompleks, maka Agus akan mentraktir teman-temannya. Yang proposisi kedua, Agus mentraktir teman-temannya, maka uangnya habis. Dan kesimpulannya, Agus mendapatkan nilai mutu A, maka uang bulannya habis. Nah, kalau yang ini adalah silogisme hipotesis. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian yang menghasilkan kejadian lain, dan kejadian lain menghasilkan kejadian lain lagi, ya itu semacam kayak ya suatu kejadian runtutan. Jadi bisa disimpulkan dari kejadian yang paling awal dapat menyebabkan kejadian yang paling akhir. Oke, untuk yang nomor 4, itu proposisi pertamanya, aku telah mengatakan bahwa dia harus belajar logika atau aljabar, berarti P atau Q nih. Proposisi keduanya adalah dia tidak belajar logika atau negasi P, maka kesimpulannya dia belajar aljabar. Nah, kalau yang ini disebut juga dengan silogisme disjungsi. Jadi ketika seseorang diberikan dua pilihan dan ternyata salah satu pilihan itu dia pilih, maka kesimpulannya adalah pilihan yang telah dia pilih. Kan dia maunya belajar logika atau aljabar, ternyata dia nggak belajar logika nih. Ya udah, berarti dia pilihnya aljabar. Jadi untuk yang proposisi pertama menggunakan modus ponens, kemudian untuk proposisi yang kedua itu menggunakan modus tollens, kemudian untuk proposisi ketiga silogisme hipotesis, dan untuk proposisi keempat adalah silogisme disjungsi.